Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wain Swatika. Di sebelah saya Maria Sudika. Saya Kadek Dipayana. Kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan unit kerja kami di SMK Negeri 8 Kolaka. Pada kali ini saya bertiga akan mengadakan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan kami. Beliaulah yang mendukung kami selama ini dalam proses di program Guru Penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara yang dimana saya sebagai moderatornya dan Bapak di sebelah saya Pak Kadek dan Bapak Made akan melakukan sesi pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk perkenalan singkatnya. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wirma SPD, Kepala SMK Negeri 8 Kolaka. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Kadek untuk Pak Made untuk melakukan sesi wawancara. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak KS ya, karena sudah meluangkan waktu sehingga sesi wawancara pada siang hari ini bisa berjalan. Kami juga dari bertiga ini CGP ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak, kemudian permohonan maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak selama ini. Di sesi wawancara pada siang hari ini Pak, ada sedikit yang saya mau tanyakan ini terkait penanganan atau pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Oke Pak, ya selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang mana masuk kasus dilema etika dan yang mana masuk rujukan moral Pak? Yes. Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kita di sekolah sudah melakukannya dari awal, mengidentifikasi dilema etika itu contohnya keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa itu kita harus lihat lagi dari kronologisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan mereka terlambat itu bahwa dia sengaja. Jadi ada beberapa faktor mereka bisa terlambat. Jadi itu untuk dilema etika. Sedangkan yang moral ini beda lagi untuk moral. Artinya moral itu kita masih dibully. Jadi moral siswa itu maksudnya berbeda. Mungkin itu. Jadi selama ini Bapak sebagai pimpinan sudah mengidentifikasi yang mana sih masuk kasus dilema etika, kemudian yang mana sudah masuk rujukan moral ya Pak. Ya. Mungkin lanjut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk mengambil kebijakan itu kita harus melihat lihat dulu permasalahannya. Apakah permasalahan dari dua sisi ini ada yang menyangkut semacam struktur perbedaan atau semacam akan berdampak seperti apa. Jadi ceritanya apabila ada terjadi dua kasus, kita harus pilih dulu apakah kasus ini akan berdampak ke depan seperti apa, kasus yang kedua dampak ke depan seperti apa. Jadi kita harus pikirkan dulu baru kita ambil keputusan. Mungkin dipilah dulu, kemudian diambil keputusan, pastikan seperti apa. Seperti apa nanti dampak dari setiap keputusan yang akan diambil, seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus Pak, dilema etika, kemudian
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak laksanakan? Ya, untuk ambil keputusan itu langkah-langkahnya ya dari awal kita sudah tentukan dulu masalahnya seperti apa. Kalau sudah kita tahu masalahnya, baru kita diskusikan, eh, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya untuk menentukan kebijakan seperti apa. Jadi pada intinya yang pertama kita harus dulu tahu penyebabnya. Tahu penyebabnya Bisa dulu, terjadi kasusnya, kemudian kita diskusikan, baru sudah itu ya, ambil keputusan seperti apa. keputusan. Baik. Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini apa saja? Hal-hal yang efektif itu semacam diskusi. Kita harus diskusi dulu supaya keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak. Dampaknya seperti apa kita tidak tahu, makanya kita harus diskusikan dulu. Apa dari tadi kasus pertama, kasus kedua, ini semua pasti ada dampaknya. Jadi kita diskusikan dulu di lingkungan sekolah, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya. Jadi intinya diskusi melibatkan warga sekolah. Semuanya. Ini komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Bagaimana dampaknya ke depan, apa efeknya kepada siswanya sendiri, dan bagaimana. Intinya semuanya kita harus pikirkan. Iya, iya. Kemudian lanjut Pak, ini dalam menangani kasus-kasus ini Pak, apakah Bapak sudah menentukan jadwal atau memang dia berjalan begitu ketika ada kasus langsung ditangani, atau memang Bapak sudah punya jadwal hari ini saya menangani kasus ini, hari ini sama? Ya, menurut saya kasus itu tidak mesti kita bikinkan jadwal. Kasus itu tiap kali akan ada. Jadi kalau ada harus kita putuskan cepat. Jadi umpama kasus hari ini ada siswa terlambat, kita harus putuskan cepat seperti apa. Supaya tidak berdampak lagi yang berikutnya. Karena sekolah itu tiap hari ada kasus. Jadi kasus yang harus kita ambil harus putuskan cepat. Seperti apa. Jadi pada intinya Bapak harus memilah dulu, ini kasusnya ringan, bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada yang kasus kedua misalnya agak berat, mungkin kita koordinasi dulu sama teman-teman, kita diskusi dulu bagaimana pemecahan masalahnya, sehingga pengambilan keputusan itu bisa baik untuk semua. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya keputusan itu ambil keputusan itu tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya agak ringan, kita harus kasih cepat putusannya. Kalau lambat, kita baru diskusikan. Mungkin itu. Ya, selanjutnya kan dalam pengambilan keputusan itu tentu pasti ada tantangan-tantangan yang mendahulunya sebelum akhirnya keputusan diambil. Selama ini tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya, tantangannya itu kemungkinan menurut saya itu cuma satu. Jangan sampai kita ambil keputusan itu salah. Itu tantangan. Artinya pikiran saya kalau saya ambil keputusan sudah salah dan berdampak nanti ke depan seperti apa, itu akan kembali lagi. Kembali dalam artian dampaknya kembali ke sekolah atau dampaknya akan jangka panjang. Mungkin itu. Kemudian ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak ya dalam penanganan kasus itu, ataukah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini agar kasus-kasus dilema etika itu bisa betul-betul mendapat keputusan yang baik? Ya ada. Artinya saya tidak bisa memutuskan keputusan yang fatal. Tetap ada unsur yang membantu, teman-teman guru, wakasek, terutama kalau menyangkut etika, yang bisa membantu saya itu yang fatal untuk SMK itu sebenarnya ada di kesiswaan dan kurikulum. Nah, itu yang yang harus dan bisa bantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi pada intinya Bapak sebagai pimpinan
ketika mengalami kasus dilematika ini selalu berkolaborasi Pak, dengan kesiswaan, kurikulum, dan semua elemen yang ada di sekolah ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara ini, Pak. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dilematika ini? Ya, pengalamannya itu pribadi saya, pengalaman itu yang susah untuk mengambil keputusan pada saat siswa itu memberikan alasan yang menyentuh hati, itu yang terutama. Apalagi kalau satu yang dibilang membantu orang tua sampai dia terlambat, itu kayaknya kita harus pikirkan lagi. Itu yang selama ini yang saya dapat di sini. Jadi alasan-alasan yang tepat itu yang membuat kita dilema. Berarti kembali intinya adalah pada empati, Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menunjukkan rasa empati kepada siswa meskipun dia terlambat. Kalau dia sudah menyatakan bahwa saya Pak terlambat karena Alasan bantu orang tua. Dan itu benar, itu susah. Ini yang luar biasa karena rasa empati itu muncul, dan mungkin dari sana justru siswa akan menjadi lebih segan kepada kita dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak untuk sesi wawancara hari ini, luar biasa. Sama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Wayan Suartika. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP yang merupakan teman sejauh mengajar di sini, atas waktu untuk sesi wawancara kali ini. Di sela-sela kesibukan menghadapi 17 Agustus, Pak KS sudah meluangkan waktunya walaupun beliau sibuk sesi wawancara. Nah, dari sesi wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai pimpinan, bahkan sebagai guru pun dalam pengambilan keputusan memang harus bijak, harus pandai-pandai memilah atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira mana yang merupakan rujukan moral dan mana yang merupakan dilematika. Dan kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah hal atau keputusan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, paling tidak kita juga bisa memikirkan seperti Pak Kes dijelaskan dampaknya. Kira-kira mana yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Kira-kira kalau memang dari segi kasus barangkali kita berbicara kasus, ya kita tidak bisa berbicara kapan kasus itu datang. Tetapi kasus itu memang datangnya kadang-kadang secara tak terduga. Sehingga dalam pengambilan keputusan barangkali tentang jadwal tidak ada, tetapi kalau memang hal itu bisa diselesaikan cepat, harus diselesaikan cepat. Ya. Sehingga dari pembelajaran ini kami selaku CGP bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai guru juga memang perlu bijak dalam mengambil keputusan, perlu melakukan langkah-langkah seperti yang Bapak. Ya, jadi mungkin untuk sesi kali ini saya Wayan Suartika dan Pak Made Sudika, Pak Kadek, Pak KS sendiri mengucapkan banyak terima kasih, dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Suartika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya bertugas di SMK Negeri 8 Kolaka. Nah, pada kesempatan ini saya bersama Ibu KS dari MTS Mustahidin Wolulu. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Ibu KS untuk perkenalan singkatnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Wayan. Nama saya adalah Nur Aini. Saya adalah Kepala Madrasah dari Madrasah Sanawiyah Nurul Mujahidin yang di Kelurahan Wolulu. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan menghadapi 17 Agustus. Usai melatih gerak jalan, usai mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan ada jadwal rapat, Ibu juga masih sempat meluangkan waktu.
Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya mengidentifikasi dan melihat dari kasus yang ditimbulkan itu seperti apa. Jadi misalnya kalau ada kasus seperti anak-anak yang terlambat sekolah, terlambat datang, jadi tidak langsung dihukum atau gimana. Iya, iya. Karena menurut saya kalau kasus seperti ini kan dia termasuk kasus etika moral ya. Iya, Bu. Jadi mengapa dia terlambat? Jadi kalau untuk kasus seperti ini saya mengidentifikasinya itu dari kasus yang ditemukan seperti apa. Jadi misalnya kalau ada kasus anak-anak yang terlambat untuk ke sekolah, misalnya terlambatnya karena apa, itu perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya terlambatnya karena bangun tidur mungkin ada sedikit kayak Iya, gimana. iya, Tapi betul. kalau misalnya terlambatnya itu karena terus terang kalau di sekolah saya Iya. saja itu banyak memang ada beberapa anak-anak yang sering terlambat Mm-mm. itu karena misalnya anak yang ini sering bantu orang tuanya dulu. Iya. Misal dia harus ngelamban dulu atau Mm-mm. dia harus ngantar Mm-mm. orang tuanya Iya. ke kebun atau ke Mm-mm. ke pasar itu udah biasa. Iya, Jadi iya. buat saya itu bisa dikategorikan sebagai kasus dilema etika. Iya, Jadi tidak masalah. Berarti intinya di sini, Bu, sebagai pimpinan kita tidak mesti langsung menjas ini hukumannya, tapi harus melihat, Bu, ya. Melihat, Betul, bertanya dulu kepada siswa, kenapa bisa terlambat. Nah, dari situ kan kita bisa menentukan jadinya. Ini anak terlambat karena memang dia malas atau karena memang ada hal positif yang dia lakukan. betul sekali. Nah, kemudian Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Jadi kalau untuk mengambil keputusan seperti itu saya menelaah dulu. Jadi mana keputusan yang dampaknya lebih banyak baiknya kepada orang tersebut atau kepada siswa tersebut dan juga dampak jangka panjangnya dari keputusan saya. Hmm. Misalnya kalau anak-anak yang terlambat, itu harus tahu dulu kenapa dia terlambat. Iya. Kalau misalnya kasus dia terlambat Hmm. karena membantu orang tuanya, berarti saya tinggal memberikan dia semacam motivasi atau Iya, iya. apa. Hmm. Jadi jangan sampai juga karena misalnya dia harus membantu orang tuanya, Hmm. jadi tugas dia sebagai siswa itu terbengkalai Iya, karena iya. akan menimbulkan efek tidak adil buat siswa lain. Iya, betul, Bu. Begitu Bapak. Berarti artinya di sini kalau misalkan dia terlambat karena membantu orang tua, berarti kan ada hal positif, Bu, ya, yang Betul, dilakukan. betul. Jadi kita sebagai kepala sekolah juga pimpinan perlu memberikan penguatan, tapi juga kita tidak boleh melupakan untuk mengingatkan, Bu, ya. Betul. Kalau memang dia misalnya dalam hal ini memang di pagi harinya memang untuk sekolah, ya supaya mereka mementingkan dulu untuk sekolahnya, Iya, betul. kemudian di rumah membantu orang tuanya. Jadi waktunya lebih diatur lagi. Ya, lebih diatur lagi. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk kasus dilema etika yang lain, misalnya kasus guru terlambat, di sekolah sering Iya. ada guru terlambat juga, enggak sering tapi Iya. pernah beberapa terlambat. Jadi biasanya saya harus memanggil guru tersebut. Iya. Jadi kita tanyakan dulu, jangan sampai saya hanya melihat di luarnya saja, saya Iya, tidak betul, Bu. tahu. Apalagi kebanyakan kalau guru di tempat saya bekerja itu kan sudah menikah. Iya, Bu, iya. Jadi kalau misalnya para istri-istri mungkin ada sesuatu yang harus dia lakukan dulu dan itu Iya. penting hukumnya, Mm-mm. ya tidak masalah kalau dia terlambat. Yang jelas jangan terlambat terus. Iya. Jadi saya biasanya sedikit berikan motivasi sih kepada Iya, guru Bu. tersebut biar tahu kewajibannya apa. Soalnya kan Mm-mm. ada anak-anak di sekolah. Gitu, Bapak. Kan biasa terlambat kan banyak faktor, Bu. Mungkin kadang-kadang ada mengantar anak sakit atau dan Betul. sebagainya, Bu, ya. Jadi memang penting juga kita harus mencari tahu juga untuk berdiskusi. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan saya itu biasanya saya menentukan dulu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah yang akan saya ambil dalam keputusan saya itu seperti apa. Jadi saya sebenarnya lebih menghargai proses. Jadi Iya. lebih menghargai proses daripada hasil. Pengennya sih sebenarnya semuanya baik-baik saja. Iya, iya. Tapi dalam proses itu mungkin ada beberapa yang Mm-mm. tidak sesuai sebenarnya. Iya, iya. Tapi saya termasuk tidak terlalu melihat hasil akhir sih. Lebih pada Proses, Bu, ya. prosesnya, Iya, betul. proses yang paling Betul. penting. Tentu dalam sebuah dilema etika itu kan tidak mulus begitu saja, pasti ada tantangannya seperti itu. Kira-kira pernah nggak mengalami tantangan?
Jadi tantangannya kayak gini, misalnya kalau, ada anak-anak yang kebetulan terlambat, dan buat beberapa guru yang lain anak itu harus dihukum, tentu saja saya tidak langsung kayak gimana ya, Pak, ya. Karena ada banyak faktor juga. Iya. Jadi biasanya saya menjelaskan dulu ke gurunya kalau anak-anak Mm. terlambat seperti ini, Mm. karena tidak semua memang orang punya pendapat yang sama. Iya. Jadi dampaknya kalau misalnya saya harus hukum dia, kasihan kayak gimana. Kenapa Mm. saya tidak hukum dia juga emang karena alasan itu tepat gitu loh, Mm. Pak. Jadi kayak gitu. Jadi Iya. memberikan alasan yang tepat kepada yang keberatan itu, misalnya ada Mm. guru atau teman yang keberatan. Oh iya Bu, betul sekali karena kan biasanya kan setiap guru itu pasti mempunyai teknik yang berbeda-beda Bu ya. Betul betul. Kadangkala mungkin ada beberapa guru yang tidak tahu dengan lingkungan sosial dari anak tersebut, Benar sekali. sehingga karena mereka tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan anak tersebut, sehingga guru tersebut langsung menjustis kenapa tidak dihukum, kenapa itu diberikan kebijaksanaan. Sedangkan Ibu selaku pimpinan kan sudah mencari tahu terlebih dahulu informasinya. Betul. Sehingga tugas seperti yang Ibu jelaskan tadi, perlu memberikan pemahaman kepada guru tersebut bahwa sudah dipertimbangkan untuk memberikan keputusan tersebut. Iya, harus kayak gitu. Nah, kemudian Bu, dalam menangani sebuah kasus, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu, Bu? Ataukah mungkin ada jadwal-jadwal yang memang sengaja dirancang untuk menangani sebuah kasus-kasus yang memang terjadi dalam dilema etika ini? Enggak sih, Pak. Iya. Kebanyakan kasus kalau misalnya udah ada kejadian tuh harus langsung Iya. diselesaikan hari itu. Jadi tidak ditunda-tunda sampai Mm. besok karena lebih cepat lebih bagus mungkin ya. Iya, betul Kalau sekali. ada permasalahan gitu emang lebih Mm. baiknya itu emang diselesaikan secepatnya. Berarti dalam hal ini yang namanya kasus, memang kasus itu kan datangnya tidak terduga. Betul. Jadi dengan cara tak terduga juga kita harus bisa memutuskan dan menyelesaikan Bu ya, Betul sekali. sehingga tidak terjadi perkembangan lagi, karena kan banyak sekarang itu kendala di lapangan ketika siswanya mungkin dimarahi oleh gurunya, dia melapor sama orang tuanya, dibumbu-bumbui. Benar, di bumbu itu emang itu pernah Iya. terjadi juga, pernah terjadi. Jadi Mm. kalau misalnya ada masalah yang kemudian tuh tidak kita selesaikan Mm. saat itu Iya. juga, padahal sebenarnya masih ada waktu untuk diselesaikan Mm-mm. itu, sampai anak-anak itu akan melapor ke orang tuanya. Tuanya. Jadi laporannya itu juga kan beda seperti yang Iya, Ibu beda. katakan tadi dibumbu-bumbui. Heeh. Seharusnya hanya terjadi sedikit aja, besar jadinya. Iya. Nah, kalau kebetulan dapat orang tua yang tidak paham, Iya, betul sekali Bu. yang pendidikannya juga di bawah, Heeh. pengertiannya juga sangat kurang, itu akan menjadi repot jadi sekolah. Repot. Bahkan kan ada beberapa sekolah ini yang berdasarkan informasi dari teman, sempat ada yang dibawa parang orang tuanya. Iya, betul betul. Kalau Bawa daerah sini parang ke sering, Pak. sekolah. Kalau daerah-daerah Pernah Bu ya? daerah Sulawesi itu, kayak itu hal yang biasa Hal kalau biasa bawa Bu ya. parang. Jadi Sudah disitulah sering. itulah memang sebenarnya merupakan salah satu tantangan Bu ya sebagai Betul pimpinan, betul betul. bagaimana menghadapi hal tersebut. Betul. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Kalau kasusnya masih dalam lingkungan sekolah, Iya. biasanya mengambil keputusan itu, ngambil pertimbangan dari dewan guru juga. Jadi ngambil keputusan bareng-bareng. Iya. Tapi kalau misalnya kejadiannya atau itunya Iya. dari luar, biasanya Heeh. sih dari pihak kalau sini kelurahan, berarti dari lurah. Kelurahan. Oh iya. Betul. Biasa juga dari Kamtipmas kalau pernah kejadian, Mm-mm. soalnya kalau Iya. sampai yang harus kayak anarkis sekali Iya, kayak iya. gitu. Berarti di sini penting sekali Bu ya kita menjaga komunikasi bukan hanya dengan sesama di lingkungan sekolah, tetapi dengan aparat, dengan masyarakat itu sangat penting Bu ya menjalin Penting sekali, komunikasi. penting sekali. Iya. Nah, kemudian Bu, ini merupakan pertanyaan penghujung. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Banyak sekali Bapak, jadi banyak sekali, jadi banyak hal karena banyaknya kejadian Mm-mm. yang sering mungkin pernah dialami. Iya. Saya jadinya semakin harus banyak belajar, Iya. saya banyak belajar dari keputusan-keputusan yang saya buat itu. Jangan sampai keputusan saya itu dampaknya kurang baik nanti buat semuanya. Dari situ saya jadi semakin enjoy ya. Mungkin Iya. karena banyak belajar intinya sih. Iya, Saya iya. banyak belajar dari hal-hal yang terjadi. Mm-mm. Artinya di sini dari belajar dari pengalaman juga penting Bu ya. Betul sekali. Karena kan apalagi sebagai pimpinan kan banyak sekali, belum lagi kasus siswa, belum lagi kasus guru, belum lagi menangani perangkat ajar yang paling parah kan bisa akreditasi Bu ya. Betul sekali. Banyak Kalau akreditasi fisik. permasalahan.
Jadi kita harus fisiknya bagaimana, ketabahannya bagaimana. Nah, luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak Bu atas Iya, waktunya dalam sesi wawancara ini. Saya kira dari hasil wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa sebagai seorang pimpinan itu dan bahkan sebagai seorang guru pun memang dalam pengambilan keputusan kita harus benar-benar bijak dan harus memikirkan dampak negatifnya dan dampak baiknya. Termasuk dalam dilema etika ini, memang ketika dihadapkan dengan sebuah kasus dan sebuah keputusan yang sama-sama benar, ini kan memang nggak sulit Bu ya. Betul. Harus ada memang pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah tertentu yang harus kita pahami. Kemudian kita juga memang penting untuk menjalin komunikasi dengan aparat, dengan masyarakat, sehingga ketika ada mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan keanarkis yang diakibatkan oleh sesuatu yang dari luar sekolah, kita bisa menyelesaikan sama-sama. Terima kasih Bu untuk hari ini. Saya rasa pertemuan kita nanti bisa berlanjut pada kegiatan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Suartika, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Asal instansi saya bertugas di SMK Negeri 8 Kolaka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 POH. Mungkin Pak, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada Bapak KS untuk perkenalan singkatnya Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wayan Rusmita, KS SD 1 PH. Terima kasih kepada anakku ini yang menggantikan penerusnya, regenerasi ini. Moga-moga bisa sukses apa yang mereka cita-citakan. Mugi rasul di dirgahayu wiso kepada Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkati. Jadi hal-hal yang apa yang perlu nak tanyakan, jadi Bapak akan bisa jawab sebisa-bisanya. Oke, silakan. Ya, Pak KS, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk menerima saya di sini untuk melakukan beberapa pertanyaan, dan di sini adalah pertanyaan ini bermaksud untuk mengambil sebuah informasi atau menyimpulkan yang dimana akan menjadi sebuah ilmu buat saya. Nah Pak, untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasikan yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Oke, terima kasih. Jadi Bapak ngambil kesimpulan di sini adalah cara mengidentifikasi kepada etika dan moral di sini adalah kasus yang sering terjadi seperti siswa terlambat, bagaimana kita menangani, dan guru terlambat, bagaimana kita menangani, dan secara umumnya dengan alasan membantu orang tuanya kalau siswa terlambat, dahulu itu saya kategorikan sebagai kasus dilema etika. Sementara kasus bullying itu saya kategorikan adalah ke dalam kasus bujukan moral. Jadi di sini bagaimana caranya mendekati kepada anak-anak yang sering terlambat, jadi moralnya bagaimana, jadi kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk supaya bisa dia berkembang gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu. Jadi artinya kita harus sebagai pimpinan harus bisa mengidentifikasi tentang kasus-kasus, tidak menyamakan semua kasus Pak ya? Iya, benar. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk sebuah kasus yang dimana mempunyai kepentingan sama-sama baik Pak? Oke, jadi salah satunya di sini mengambil keputusan dengan menelaah terlebih dahulu. Jadi kalau kita menelaah dulu, jadi kita pelajari dulu solusi yang kira-kira berdampak baik untuk orang banyak dan dampak jangka panjang dari keputusan Bapak lakukan. Jadi kita berpikir dulu, jangan secara pendeknya, pikir secara panjangnya, mengambil keputusan. Setelah itu baru kita putuskan bersama-sama. Kepada kita panggil Dewan Guru, itu kita mengambil keputusan, setelah itu baru kita
menuju titik terakhirnya. Kemudian Pak, dalam selama ini dalam kasus dilema etika itu kan tentu kita harus mempunyai langkah-langkah khusus dalam penyelesaiannya. Nah, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Jadi langkah-langkahnya yang Bapak lakukan adalah kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan disiplin guru. Itu yang Bapak pernah hadapi di sini, disiplin guru itu. Saya memanggil terlebih dahulu, Bapak memanggil terlebih dahulu guru yang bersangkutan, kemudian Bapak tanyakan apa alasannya jarang ke sekolah, lalu Bapak memberikan motivasi, terus motivasi ini adalah kepada guru tersebut. Terus Bapak tidak ingin memberikan kesimpulan sesuai dengan yang Bapak lihat di luar saja, tetapi Bapak harus memastikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi guru tersebut kurang disiplin. Jadi Bapak tanya dulu secara dekatan, secara naluri. Nah, setelah itu Bapak panggil satu di dewan guru, di ruangan guru Bapak, di ruang anunya Bapak. Baru Bapak tanya baik-baik, bagaimana ini, bagaimana. Nah, setelah mendapat solusinya, baru Bapak berikan keputusan, begini caranya. Jadi kita sebagai pegawai, kita begini-begini. Nah, itulah penyelesaian. Jadi dia terima dengan lapang dada. Berarti sangat penting sekali Pak ya, sebagai pimpinan itu kita mampu memahami karakter atau membaca setiap dari gerak-gerik guru, itu membaca keadaan guru seperti apa untuk mengetahui sifat-sifatnya Pak ya. Iya, oke. Yang harus kita pintar membaca di situ, tidak bisa ya, bukan seorang pimpinan. Bukan hanya sekadar membaca tulisan Pak ya, bisa tulisan, tapi membaca bukan. sikap dan membaca Jadi situasi. kita itu sebagai pimpinan, kita harus bisa membaca situasi dan kondisinya seorang guru. Jadi bagaimana kita ini, bagaimana, baru kita panggil dia gitu sering. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK itu? Jadi hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Kemudian Bapak jika mengambil keputusan tidak memikirkan hasil akhir, tetapi Bapak lebih mementingkan proses. Jadi prosesnya adalah kasihan karena Bapak melihat dan menghargai prosesnya. Jadi kita prosesnya kita hargai dulu, bukan hasilnya. Kalau hasilnya gampang sih di belakangnya, tapi proses untuk mencapai suatu cita-cita atau suatu tujuan itu kita hargai dulu prosesnya. Itulah yang Bapak anukan langkah-langkahnya Pak. Oke, baik Pak. Kan kadang-kala Pak kalau kasus itu kan datangnya kadang-kadang tak terduga Pak ya, tiba-tiba dadakan, sehingga dalam pengambilan keputusan kita harus bisa dengan cekatan memikirkan apa solusi yang terbaik Pak ya. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus itu, apakah Bapak memiliki jadwal khusus ataukah mungkin langsung diselesaikan atau seperti apa Pak? Jadi kalau menurut Bapak, kalau khusus jadwal itu tidak ada. Jadi begitu ada kasus, kita panggil, selesaikan kalau yang ringan, kalau yang berat kita panggil orang tuanya atau guru yang ada masalahnya, bagaimana ini, kita panggil di dewan guru, jadi selesaikan dengan baik. Jadi kalau jadwalnya tidak ada. Jadi yang jelasnya itu apapun pekerjaan hari ini kita harus selesaikan hari ini, tidak ada menunda besok. Nah, kalau kecuali kasus berat seperti pembunuhan, seperti apa dengan temannya, nah, baru kita panggil orang tuanya, kita libatkan kepala desa di sini, Babinsa. Itulah cara penyelesaiannya. Berarti kecuali kalau misalkan dalam penyelesaian kasus memang melibatkan aparat atau apa, memang harus dijadwalkan Pak ya. Jadwalkan itu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang harus bisa diselesaikan cepat, harus diselesaikan cepat Pak ya. Nah Pak, kemudian Pak, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Oke, jadi Bapak lanjut seperti pertanyaan kelima. Jadi kasus yang Bapak identifikasi terlebih dahulu, kasus lalu melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan melihat apa kasus ini memiliki solusi yang sama-sama benar. Jika iya, Bapak akan mempertimbangkan lagi kira-kira mana solusi yang imbasnya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kuncinya dalam, jadi kita panggil sama-sama, jadi kita selesaikan dengan secara musyawarah. Nah kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Oh iya, oke. Kalau kasus yang dihadapi di lingkungan sekolah, untuk kasus-kasus tertentu, biasanya
Bapak meminta pertimbangan kepada Dewan Guru itu. Jadi kalau ada kasus itu, Bapak panggil dulu Dewan Guru ke kantor. Jadi kita selesaikan. Tetapi pernah Bapak hadapi kasus yang berkaitan dengan siswa, tapi terjadi di luar lingkungan sekolah. Jadi Bapak meminta bantuan dari kepala desa dan lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana begini ini terjadi sehingga begini. Jadi Bapak minta bantuan, datanglah kepala desa. Jadi selesaikan dengan cepat gitu. Jadi melibatkan pemerintah setempat semuanya. Kemudian Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Oke, jadi Bapak mengambil di sini hikmahnya adalah banyak hal yang tentunya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan salah dulu yang dulu. Dari pengalaman itu sekarang Bapak semakin enjoy dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Sekarang Bapak sudah dalam menentukan keputusan atau kebijaksanaan di sekolah. Jadi gini saja, kita selesaikan dengan enjoy saja. Jadi karena Bapak sudah pengalaman yang salah ini jangan terlalu tegang. Jadi kita selesaikan dengan hati nurani, dengan musyawarah mufakat. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari beberapa pertanyaan yang Bapak berikan tadi, saya bisa simpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin kita memang harus cekatan dalam pengambilan keputusan, tetapi kita harus mempertimbangkan dan bisa meminimalisir dampak negatifnya. Yeah. Dan di sini bagaimana kita memilih keputusan yang bisa memberikan dampak positif yang lebih banyak. Kemudian di sini juga kita sebagai seorang pemimpin bukan hanya sekedar menjalin hubungan komunikasi dengan antar sesama guru, tetapi dengan aparat-aparat di desa di luar juga ya. harus, karena harus kerjasama. Ketika ada kasus-kasus yang ditimbulkan oleh orang luar kan kita bisa bersama-sama dengan pihak aparat desa dalam penyelesaiannya. Iya, itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Akhirnya pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya tutup dengan permasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Suartika, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Instansi SMK Negeri 8 Kolaka. Pada kesempatan ini saya berada di SD 2 Pioho. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan sedikit diskusi atau wawancara terkait dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan. Tanya gimana kabarnya Bu? Baik, sehat. Ya, Selamat kasih. datang. Ya. Mungkin Bu bisa sedikit memperkenalkan diri supaya kami semua sudah tahu terkait identitas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Oktavina. Saya Kepala SD Negeri 2 Watu Bangga. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan menghadapi 17 Agustus ini, di mana di sini saya lihat banyak kegiatan, termasuk sudah mulai latihan gerak jalan, dan bahkan Ibu juga sebenarnya hari ini ada jadwal untuk rapat penting, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara. Di sini kami sebagai guru penggerak itu ada di modul 3.1, yaitu melakukan diskusi dengan pihak pimpinan sekolah, di mana di sini kami istilahnya bukan berarti menggurui, tapi mencari ilmu bagaimana kiat-kiat pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya lontarkan kepada Ibu. Untuk menghargai waktu Bu, pertama-tama saya mungkin ingin bertanya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertama-tama mengantisipasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah.
pertama kita melihat atau memperhatikan siswa dari pagi sampai pulang. Kasus apa yang terjadi. Kedua, sebulan sekali kita mengadakan rapat dengan para dewan guru atau guru-guru kelas untuk mengetahui persoalan-persoalan apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi itu dua cara yang sementara saya lakukan di sekolah ini. Berarti artinya di sini kan tidak perlu menunggu masalah ada baru kita mulai bergerak, tapi di sini ada istilahnya mengantisipasi Bu ya, seperti Iya, Ibu jelaskan iya. tadi bahwa kita mencari tahu dengan teman-teman. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Yang pertama ya tadi itu ada pertemuan sebulan sekali, kita musyawarahkan misalnya ada teman guru yang bermasalah siswanya, kita diskusikan bagaimana atau saran dan pendapat dari teman guru yang lain untuk menyelesaikan kasus-kasus itu atau kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Oh, baik, Bu. Kemudian, Bu, ada enggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ada. Yang pertama, misalnya dia berkasus anak itu ada hubungan dengan kehidupan di rumah, ya kita memanggil orang tuanya. Yang kedua, kita mendatangi ke rumahnya untuk mengadakan diskusi yang ketemu langsung dengan anaknya dan orang tuanya. Demikian. Berarti artinya di sini sangat penting sekali Bu ya komunikasi dengan orang tua siswa sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Karena di sana kan kita bisa tahu lebih banyak lagi Bu ya, lebih dalam lagi terkait dengan kehidupan siswa itu seperti apa. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling efektif itu ya itu tadi di rapat karena banyak masukan-masukan yang itu bisa kita jadikan acuan untuk mengambil keputusan terakhir. Karena kalau yang berpikir lebih dari satu orang kan hasilnya lebih bagus daripada satu orang yang berpikir. Oh iya, betul sekali Bu. Artinya di sini kita sebagai pemimpin tidak semerta-merta harus kita sendiri yang memutuskan segalanya Bu ya. Tidak. Harus penting juga kita melakukan diskusi bersama rekan-rekan untuk mendapatkan banyak masukan atau pemikiran mana yang lebih tepat kira-kira. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin dalam pengambilan keputusan ada barangkali tantangan yang Ibu rasakan begitu? Pertama, kadang-kadang kan anak-anak itu mungkin orang tuanya kurang memperhatikan masalah etika. Jadi sebetulnya etika itu memang lebih dahulu harus sudah diajarkan di rumah. Karena dari rumah itu nanti akan terbawa ke sekolah. Karena biar juga di sekolah sudah diajarkan etika berbagai cara. Kalau pembiasaan di rumah itu tidak dilakukan, sulit kita berhasil. Begitu yang selama ini saya lakukan. Iya betul sekali Bu. Kadang-kala kan memang setiap anak itu dia memiliki karakter-karakter bawaan baik itu yang berpengaruh dari lingkungannya Bu ya. Termasuk yang Ibu jelaskan tadi itu bahwa kalau anak-anak yang tinggal mungkin dalam lingkungan yang baik-baik saja mungkin lebih mudah. Tapi ketika anak-anak tinggal di lingkungan orang yang barangkali tidak sekolah atau balik di lingkungan orang yang sama sekali anggaplah kalau sekarang kan yang lebih tenar itu kan banyak sekali orang-orang kelompok-kelompok begitu yang sudah narkoba itu sudah kemana-mana Bu ya. Akhirnya dari situlah sifat anak-anak itu agak susah untuk dikendalikan. Kemudian, apakah di sini Bu, Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada. Biasanya kita kalau ada masalah kita cepat selesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan di sekolah ya kita selesaikan di sekolah. Tetapi kalau memerlukan hubungan dengan orang tua, kita berkunjung ke orang tua, tapi informasi ke komite. Karena lembaga orang tua itu kan komite, jadi lebih bagusnya memang komunikasi dengan komite. Berarti artinya di sini
tidak mesti harus dijadwalkan Bu ya, ketika ada permasalahan langsung cepat ditanggapi dan kalau memang bisa diselesaikan Bu ya. Ya, tidak perlu Tidak dijadwal perlu, ya. tidak jadwal. Kecuali kemungkinan yang seperti Ibu jelaskan tadi ada permasalahan yang harus memanggil orang tua atau apa. Nah, mungkin di situ hanya perlu untuk masalah tertentu saja. Ya, mungkin juga begini, kan ada kegiatan yang kita menghadirkan orang tua itu setiap 6 bulan sekali Ya. dengan komite sebagai fasilitasnya. Iya, iya. Jadi pada saat pertemuan itulah kita mengungkapkan bahwa ada kasus-kasus, kemudian kita memberitahu orang tua supaya lebih menanamkan etika, Iya. karakter yang baik di rumah. Iya, iya. Karena sekolah itu bagaimana ya, waktu anak di sekolah kan terbatas. Iya, betul, Sementara yang punya tanggung jawab besar tentang pendidikan juga kan keluarga. Jadi kami selalu menyampaikan pada saat pertemuan pengurus komite dan para orang tua. Demikian. Baik Bu. Nah kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Limetika? Yang paling membantu ya jelas guru-guru saya, karena yang tahu tentang lingkungan sekitar sekolah itu para guru, karena kebetulan semua guru yang mengajar di SD ini kebetulan tinggal di sekitar sekolah ini. Jadi guru sangat membantu dan ketua komite juga membantu kami memberikan masukan, atau kalau ada persoalan yang kami tidak bisa selesaikan ya kami diskusikan dengan komite. Ya artinya kan di sini seorang guru selain dia dekat karena proses pembelajaran setiap hari bertemu, tetapi memang guru-gurunya di sini asli di lingkungan sini Bu ya. Ya, Sehingga tinggal- kebiasaan anak-anak ya. dia tahu. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang saya dapatkan ya, pertama memang komunikasi itu penting. Ya. Yang kedua adanya diskusi atau rapat-rapat kecil yang harus sering-sering kita lakukan. Dan yang ketiga pertemuan-pertemuan antara pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Hari ini banyak mendapatkan pengalaman dan artinya dari hasil diskusi bersama Ibu, saya sedikit terbuka wawasan bahwa di sini kita sebagai pemimpin memang komunikasi itu sangat penting, terutama komunikasi dengan guru-guru, komunikasi dengan orang tua siswa seperti yang dijelaskan tadi setiap rapat komite Bu ya, setiap 6 bulan sekali. Artinya di situ selain kita mengingatkan anak-anaknya, kan melalui rapat tersebut bisa mengingatkan kembali kepada orang tuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu karena atas kesediaan Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Akhirnya Ibu meluangkan waktu juga untuk saya berdiskusi. Sama-sama, banyak ilmu juga hari ini saya bisa dapat. Ternyata memang etika itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Jadi untuk kedepannya Bu, mungkin pertemuan ini tidak sampai di sini. Semoga diberi umur panjang, saya sehat, Ibu sehat, Amin. kita bisa berdiskusi kembali Bu. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Bersatu dalam perbedaan.